Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillah pada malam hari ini kita semuanya bisa berkumpul secara online di Jamaah ANP Taklim pada malam hari ini. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Ustadz Afdoli Ali Rahman yang telah meluangkan waktunya untuk bergabung bersama kita untuk berbagi ilmu. Terima kasih juga untuk rekan-rekan semua, teman-teman semuanya yang ada di Jakarta, yang ada di Bandung, Garut, Bogor, dan sekitarnya, yang dimanapun Anda berada. Terima kasih. Mudah-mudahan ini menjadi ladang ilmu buat kita semuanya. Sebelumnya saya minta maaf buat Pak Ustadz. Saya kemarin mendapatkan tugas untuk bawa acara pada malam hari ini. Cuman saya ini Pak Ustadz, kalau bawa acara yang bertema religi begini suka agak grogi dan bingung gitu. Makanya ya sebisa mungkin saya bawa acara ini mudah-mudahan santai tapi serius gitu. Mudah-mudahan juga bisa diterima. Mohon maaf sebelumnya kalau bahasa saya juga belepotan Pak Ustadz. Agak grogi juga saya ini. Terima kasih buat Kang Epi, Bapak Aris Nugraha yang sudah memfasilitasi ini semua hingga kita bisa berkumpul pada malam hari ini. Nah, seperti biasanya kajian rutin pada malam hari ini akan mengangkat satu tema tentang sodakoh sebagai pembersih diri dan kepedulian terhadap sesama. Dalam waktu sekitar lebih 2 jam ke depan, kita akan membahas tentang sodakoh sebagai pembersih diri dan kepedulian terhadap sesama. Namun sebelum acara ini kita mulai, kita bersama-sama untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim dulu bersama-sama. Saya hitungin biar kelihatan kompak. Saya nggak tahu gimana caranya komandonya gitu. Tapi yang tahu ya saya hitungin aja deh biar kelihatan kompak gitu. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kelihatan kompak, tapi saya belum dengar suara teman-teman semuanya karena di mute. Biar kompak dan membahana di seluruh dunia peronlinean, tolong dibuka dulu, Bob. Ya, udah. Ya, oke. Saya hitung lagi. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan marah-marah dong. Udah, Bob, ntar pada letak-letuk lagi. Oh ya, selamat datang juga untuk Kang Tisna yang belum berani syuting di Jakarta. Ya, selamat datang Kang Tisna. Iya, senyum-senyum aja Kang Tisna. Ya. Sebelum acara kita mulai, kita akan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudari Intan dari roomnya Bang Yogi. Intan ngerum sama Yogi. Dari roomnya Bang Yogi. Oke, Bang Yogi yang punya pohon duit, tolong dibuka itu mute-nya. Kita akan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dari Intan dari roomnya Bang Yogi. Kalau ini nggak saya hitungin, biar dimulai dari Intan, waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Intan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wa
وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam golongan-golongan orang yang beriman. Dan saya yakin saya termasuk orang yang beriman karena begitu mendengar lantunan ayat suci ini hati saya bergetar begitu Pak Ustadz. Mohon maaf kalau saya percaya diri, lebih baik percaya diri daripada percaya enggak diri. Artinya Tapi kalau Jono saya nggak yakin kalau hatinya bergetar. Saya lihat HP-nya yang bergetar. Ya, langsung kita akan mendengarkan pembacaan syari tilawah dari sebelah kirinya Intan, kakaknya Intan. Silahkan. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama-Mu ya Allah, yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Dan barang siapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu, sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata, ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh. Dan Allah tidak akan menunda kematian seseorang apabila waktu kematiannya telah datang. Dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Masya Allah, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Demikian tadi teman-teman semuanya kita telah mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dari Mbak Intan dan juga pembacaan syari tilawah dari sebelahnya Mbak Intan, kakaknya Intan, yang mudah-mudahan kita bisa tetap bersinar seperti Intan. Untuk itu saya tidak berpanjang lebar di sini, langsung saja kita akan mendengarkan tausiah dari Bapak Ustadz Afdoli Ali Rahman. Demikian waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi zidna ilma wa alhiqna bis solihin wa tawaffana muslimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati Pak Aris Nugraha selaku yang memfasilitasi virtual pada malam hari ini. Juga yang saya hormati Bu Ranti yang menghubungkan saya ke tempat ini. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Pada malam hari ini kita bisa bersilaturahim walaupun tidak secara fisik, tidak secara langsung. Mudah-mudahan silaturahim secara virtual ini tidak akan mengurangi makna esensi silaturahim yang sesungguhnya. Amin ya Allah. Karena silaturahim yang sesungguhnya bukan hanya dilihat dari makna fisik. Apa arti fisik berdekatan kalau hati berjauhan?
Apa arti ketemu kemudian salaman tangan, namun kalau hati masih bermusuhan? Maka sesungguhnya pesan silaturahim yang diajarkan oleh agama adalah menumbuhkan kasih sayang, menumbuhkan kepedulian, menumbuhkan empati. Sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Yarhammu man fil ardi, yarhamkum man fis samawat." Sayangi yang di bumi, nanti yang di langit akan sayang kepada kita. Jadi kalau hari-hari ini teman-teman sekalian kepingin disayang oleh Allah, kepingin dicintai oleh Allah, ya kuncinya kita harus menyayangi orang lain. Kita harus mencintai orang lain. Maka pesan silaturahim adalah menumbuhkan kasih sayang. Karena inilah yang diajarkan oleh Islam. Islam adalah agama yang mengedepankan kedamaian. Ya, Islam tidak tepat kalau diidentikan dengan tindakan, dengan agama radikal. Apalagi dikatakan Islam itu adalah teroris. Teroris bukan Islam, dan Islam juga bukan teroris. Kalau ada orang Islam kok senangnya melakukan kekerasan, itu jelas yang salah bukan Islamnya. Tetapi yang salah adalah pemahaman tentang Islam. Bapak Ibu, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah. Salawat beserta salam kita sampaikan kepada panutan abadi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk umat yang mencintai Nabi dan mudah-mudahan Nabi mencintai kita. Amin ya Rabbal Alamin. Teman-teman sekalian, mohon maaf sebelumnya saya kondisi fisik lagi kurang sehat ya. Mohon doanya mudah-mudahan cepat pulih ya. Amin ya Allah. Dan kita pelan-pelan saja membahas tema pada malam hari ini, yaitu sedekah adalah bentuk penyucian diri dan bentuk kepedulian sosial. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi diawali dengan pembacaan Quran surat Al-Munafikun yang sudah dibaca sama Mbak Intan tadi ya. Al-Munafikun yaitu surat 63 ayat yang ke-9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman. Ini ada yang menarik di ayat ini. Ayat ini diawali dengan panggilan khusus ya. Karena di Quran itu ada dua panggilan, ada panggilan yang khusus, ada panggilan umum. Kalau panggilan umum biasanya diawali dengan kalimat ya ayyuhan nas. Itu berarti bersifat umum, wahai manusia. Nah, kalau panggilan itu ya ayyuhalladzina amanu, itu artinya panggilan khusus, karena hanya khusus orang-orang yang beriman. Nah, biasanya kalau ada panggilan khusus, itu mesti ada pesan khusus. Apa pesan khusus di ayat yang ke-9, surat Al-Munafikun itu? Pesan khususnya adalah, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan gara-gara hartamu, jangan gara-gara anakmu, engkau lupa kepada Allah. Jadi yang diingatkan oleh Allah itu justru ketika kita mendapatkan nikmat harta benda. Jadi di Quran tidak ada Allah mengingatkan manusia, wahai manusia, ingatlah sesungguhnya kemiskinanmu ya akan melupakan engkau. Justru yang diingatkan oleh Allah adalah harta benda, kekayaan. Ya. Karena biasanya orang itu ketika diuji dengan kesulitan, banyak orang itu malah lulus. Tapi banyak orang tidak lulus ketika diuji dengan kenikmatan.
Jadi makanya yang Allah ingatkan bukan gara-gara kemiskinan, tapi justru harta benda yang Allah ingatkan. Ketika kita diberikan harta benda yang banyak oleh Allah, jangan sampai kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi seperti kalau kita bawa kendaraan, teman-teman, kalau jalannya itu jelek, justru biasanya kita hati-hati malah. Dan jarang tabrakan di jalan yang jelek. Ya. Justru tabrakan itu selalu terjadi di jalan-jalan yang mulus-mulus itu. Nah, itulah yang dimaksud, jangan gara-gara hartamu, kekayaanmu, engkau itu lupa kepada Allah. Karena banyak orang itu tidak lulus justru ketika diuji dengan kesenangan, dengan kenikmatan itu. Ya. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Dan barang siapa yang melakukan itu, maka orang itu termasuk orang yang merugi itu. Jadi kalau kita dikasih harta, kok justru malah kita lupa kepada Allah, itulah tanda-tanda orang yang merugi. Nah, supaya harta itu tidak membawa kerugian, maka ayat yang ke-10. Coba dilihat di bawahnya. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Maka infakkanlah harta itu sebelum datang kematian. Karena nanti ketika ada orang sudah meninggal dunia, akhirnya orang itu minta dihidupkan lagi ke dunia. Dia bilang sama Allah, ya Allah, kembalikan aku ke dunia ya Allah. Sebentar saja ya Allah. Biar aku jadi orang yang ahli sedekah. Biar aku jadi orang yang soleh. Biar aku jadi orang yang dermawan. Itu artinya, teman-teman sekalian, ada orang yang ketika sudah meninggal dunia, itu akan mengalami penyesalan ketika waktu hidup di dunianya. Dia punya harta, tetapi tidak disedekahkan. Ya. Dan ingat, teman-teman sekalian, penyesalan itu selalu datang di akhir. Tidak pernah penyesalan itu datang di awal. Ya Allah. Ya. Jadi jangan sampai setelah sudah meninggal dunia, baru kita nyesel, ya Allah, kalau tahu pahala sedekah seperti ini, kenapa dulu waktu hidup aku sedekah kok hitung-hitungan ya Allah. Ya. Nah, akhirnya apa? Ayat yang ke-11, wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Dan tidak mungkin Allah itu akan mengakhirkan kematian. Ya, nggak mungkin Allah itu mengembalikan manusia akan hidup lagi ke dunia ketika sudah kembali kepada Allah. Wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah pasti akan membalas semua perbuatan yang manusia lakukan. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat yang menjelaskan kenapa kita diperintahkan bersedekah. Kemudian kita buka di dalam hadis, Rasulullah bersabda, asdiku walau bitamroh. Bersedekahlah, kata Rasulullah. Walaupun dengan sebutir kurma, kata Nabi. Fa inna sodakota tadfa'u sab'ina balaan. Karena sedekah itu bisa menutup 70 pintu macam bala. Jadi sedekah yang kita lakukan itu bisa menutup 70 pintu macam bala. Dan sekecil-kecil bala adalah penyakit. Innal bala la tuta'awwalu bisodakoh. Sesungguhnya bala itu tidak bisa mendahului sedekah. Kalau kita kepingin diberikan sehat oleh Allah, maka sebaiknya jangan nunggu sakit baru bersedekah. Saat sehat bersedekah, ketika datang penyakit, nanti sedekah akan bekerja untuk menahan penyakit itu. Ya. Inilah salah satu manfaat dari bersedekah.
ketika mulai di mereka itu. Jadi kalau umpamanya hari ini teman-teman membantu anak yatim, membantu orang-orang miskin umpamanya. Ya, sebetulnya yang kita bantu bukan mereka, yang kita bantu bukan orang-orang miskin itu, yang kita bantu bukan anak yatim itu. Sesungguhnya kita itu menitipkan keselamatan di akhirat melalui mereka. Maka sebaiknya ketika kita bersedekah, tidak perlu kita membusungkan diri. Jadi seolah-olah kita sudah bisa membantu orang lain. Padahal itu bukan membantu orang lain. Karena setiap kebaikan itu akan kembali kepada diri kita. Nah, ini Allah jelaskan di surat Fussilat, surat 41. Silakan yang bisa buka Qur'annya. Ayat berapa Pak Ustadz? 41 ayat 46. Sharing, Bob. Surat 41 ayat 46. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan falinafsihi wa man asaa fa'alaiha. Wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Shadaqallahul adzim. Nah, itu surat Fussilat surat 41 ayat 46. Ada yang mau membaca silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Barangkali mau baca, Den. Ada Pak Ustadz, Deden. Kebetulan Iya. beliau ini anak pesantren. Sebentar kamera saya arahkan ke Deden. Silakan, Den. Ya, lighting-nya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa mengerjakan kebajikan, maka pahalanya untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa berbuat jahat, maka dosanya menjadi tanggungan dirinya sendiri. Dan Tuhanmu sama sekali tidak menzalimi hamba-hambanya. Shadaqallahul adzim. Jadi kalau kita berbuat kebaikan kepada orang lain, sesungguhnya bukan orang itu yang kita bantu. Ya, itu pun juga sesungguhnya akan kembali kepada diri kita sendiri. Ya. Jadi sedekah itu adalah cara kita untuk menitipkan pertolongan Allah melalui orang-orang yang kita bantu itu. Makanya di dalam hadis sampai disebutkan oleh Rasulullah, wallahu fi aunil abdi ma kanal abdu fi auni akhih. Allah akan selalu menolong hambanya selagi hamba itu suka menolong saudaranya. Ya, jadi kalau hari-hari ini kita mau ditolong oleh Allah, ya kuncinya kita harus menolong orang lain. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar kisah ada seorang pelacur ya yang hanya gara-gara memberi minum ya kepada seekor anjing saja. Menurut satu riwayat, akhirnya pelacur itu dikasih hidayah oleh Allah. Terus nggak lama pelacur itu akhirnya bertaubat kepada Allah. Dan setelah sudah bertaubat kepada Allah, kemudian pelacur itu meninggal dunia. Maka Rasulullah bertanya kepada sahabat, wahai sahabatku, apakah kalian tahu kira-kira pelacur itu termasuk ahli surga atau ahli neraka? Maka sahabat pun diam semuanya, tidak ada yang berani menjawab. Kemudian Rasulullah pun akhirnya menjawab sendiri, ketahuilah bahwa seorang pelacur itu termasuk ahli surga. Nah, kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, dia berbuat dosa kan puluhan tahun. Dia melacurkan diri puluhan tahun. Kemudian bertaubat belum lama, terus meninggal dunia. Terus bagaimana dengan dosa-dosa yang sudah banyak dilakukan di masa lalu itu? Kok tiba-tiba dia termasuk ahli surga? Apa kata Rasulullah? Allah tidak pernah melihat masa lalu seseorang.
tapi Allah melihat dari akhir kehidupan seseorang. Nah, dan kata Rasulullah, kenapa seorang pelacur itu akhirnya mendapat hidayah, kemudian diterima taubatnya oleh Allah? Salah satu penyebabnya adalah karena seorang pelacur itu pernah menolong seekor anjing. Jadi kalau hanya menolong binatang saja, itu saja Allah muliakan, bagaimana kita sesama manusia suka tolong-menolong. Ya. Maka orang yang suka tolong-menolong, pasti hidupnya akan ditolong oleh Allah. Apalagi dalam kondisi-kondisi pandemi seperti sekarang ini. Banyak saudara-saudara kita yang kehilangan pekerjaan, banyak yang kehilangan penghasilan. Ya. Kalau kita punya kepedulian kepada orang lain, pasti Allah pun akan peduli terhadap nasib kita juga. Amin. Ya. Jadi jangan sampai kita hanya memikirkan diri sendiri. Ya. Jangan sampai kita apatis, tidak pernah memikirkan orang lain. Sampai Rasulullah mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang kalau orang itu belum mencintai orang lain sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Bahkan dalam hadis yang lain dikuatkan, tidak termasuk umatku kalau ada orang yang perutnya kenyang sementara tetangganya kelaparan. Ya. Jadi kalau kita lihat di hadis ini, ternyata untuk menjadi umat Rasulullah itu nggak cukup hanya sholat tok. Nggak cukup hanya ngaji tok. Selain sholatnya baik, selain ngajinya baik, maka kalau kita kepingin jadi umat Rasulullah, kita harus punya kepedulian sosial. Kita harus punya sifat dermawan. Ya. Kita harus punya sifat sosial itu. Ya. Kenapa manusia disebut makhluk sosial? Ya karena sesungguhnya manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Mesti butuh pertolongan orang lain. Ya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Agar sedekah kita mendatangkan nilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ada syarat-syaratnya. Ya. Karena ada sedekah yang ditolak oleh Allah, ada sedekah yang diterima oleh Allah. Nah, sekarang kita akan lihat sedekah yang diterima oleh Allah. Syaratnya apa? Kita buka surat Al-Baqarah. Surat kedua. Surat kedua. Ayat berapa, Pak? Surat Al-Baqarah. Ayatnya? Surat kedua 264. 264. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha, sampai akhir ayat. Ini cukup panjang, langsung diterjemahkan saja, silakan. Akan dibacakan oleh kameramen di sinetron Tukang Ojek Pengkolan. Ada Abang Deden di sini yang punya conduit. Silakan Abang Deden. Ini ada Abang Deden. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-menyebutnya dan menyakiti perasaan dan menerima seperti yang menyimpangkan hartanya karena ria atau pamer, karena manusia dan tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya orang tua itu seperti batu yang licin yang di atas ada debu. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat. Maka tinggalkanlah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun yang mereka kerjakan. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Teman-teman sekalian, kalau kita buka di Al-Baqarah ayat 264, ada tiga amalan, ada tiga perbuatan
ketika itu dilakukan di dalam bersedekah, maka itu menghancurkan pahala sedekah. Yang pertama, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang beriman, jangan engkau batalkan pahala sedekahmu dengan mengungkit-ungkit. Nah, ini menurut Quran, teman-teman sekalian. Jadi kalau kita bersedekah, kemudian kita ungkit-ungkit, maka pahalanya itu langsung terhapus. Ya. Contoh umpamanya, ada orang sudah bangun masjid, sudah 10 tahun yang lalu. Kemudian diungkit-ungkit sekarang, dia ngomong sama orang-orang itu masjid siapa yang bangun? Ya, yang bangun itu saya. Padahal sesungguhnya yang bangun tukang. Kan dia merasa seolah-olah dia yang bangun. Terus akhirnya orang tahu itu. Yang tadinya sudah ikhlas, karena diungkit-ungkit itu, maka pahala sedekah itu langsung terhapus. Nah, makanya Rasulullah itu menyarankan orang sedekah itu dianjurkan seperti kayak orang buang kotoran. Jadi yang namanya buang kotoran gimana sih? Gitu. Walaupun habis makan enak, begitu pagi-pagi store ke belakang, ya udah nggak usah diingat lagi. Gitu. Ya. Sehingga dikatakan tangan kanan membeli, tangan kiri tidak melihat. Ya, jadi dia hanya dilihat oleh Allah. Nah, kemudian yang kedua yang membatalkan pahala sedekah adalah menyakiti penerimanya. Ada pengemis datang ke rumah gitu. Assalamualaikum. Terus kita keluarin uang warna merah gitu. Tapi dengan cara melempar. Sehingga pengemis itu merasa tersakiti. Merasa direndahkan dengan kita melemparkan uang itu. Maka itu pun sama, nggak ada pahalanya di hadapan Allah. Jadi kalau kita niat membantu orang, tetap ya kita juga harus nggak boleh merendahkan orang lain. Ya, jadi nggak boleh kita memberi sedekah dengan cara menyakiti orang itu. Nah, kemudian yang ketiga, sedekah akan batal pahalanya ketika disertai riya. Ya, yaitu sedekah bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Itu diumpamakan seperti batu besar, di atas batu itu ada debu kecil, tiba-tiba kena hujan lebat. Nah, maka debu yang di atas batu itu pasti langsung hilang. Dan seperti itulah perumpamaan sedekah ketika ada 3 penyakit itu, yaitu mengungkit, menyakiti penerimanya, dan riya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi pahalanya itu akan terhapus. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya, supaya sedekah itu mendatangkan pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya kita buka lagi surat Ali Imran, surat 3. Surat Ali Imran, surat ketiga, ayat 92. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Shadaqallahul adzim. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh Allah Maha mengetahui. Antana. Shadaqallahul adzim. Maha benar Allah atas segala firman-firman. Nah, surat Ali Imran surat 3 ayat 92 tadi. Ya, ini termasuk sedekah yang terbaik ya. Jadi kalau kita mau dapat pahala sedekah yang terbaik, ini juga termasuk syaratnya
lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak akan kita mendapatkan pahala sedekah yang sempurna kecuali kalau kita sedekah sesuatu yang masih kita cintai. Jadi di ayat ini nggak termasuk yang baju bekas, ya. Nah terus kalau ada orang sedekah baju bekas tetap dapat pahala apa tidak? Tetap dapat pahala, tetapi tidak pahala yang terbaik. Jadi kalau mau dapat pahala yang terbaik, ya pahala terbaik itu berapa sih? Yaitu 700 kebaikan. Ya, jadi kalau pahala terbaik sedekah itu ada 700 kebaikan. Kalau mau kita bersedekah dengan pahala yang terbaik, maka syaratnya kita harus sedekah sesuatu yang masih kita cintai. Ya. Contoh umpamanya teman-teman baru punya mobil baru, terus tiba-tiba ketemu sama temen, terus temennya ngomong, mobilmu kok bagus banget gitu. Nah, langsung sedekahin itu, insya Allah pahalanya besar. Itu. Mas keren. Kan masih dicintai gitu kan. Gitu. Suami kamu kok cakep banget gitu. Nah, sedekah. Ambil. Jangan. Ya kalau suami istri jangan cuma satu masalahnya. Nah, jadi supaya sedekah itu mendatangkan nilai pahala yang sempurna, itu sedekah yang paling kita cintai. Ya. Nah, pahala sedekah yang sempurna itu berapa? Itu 700 kebaikan. Jadi kalau namanya kita sedekah baju bekas, itu dihitung 1 dapat 1. Tapi kalau kita sedekah sesuatu yang masih kita cintai, 1 dihitung 700 kebaikan. Mana ayatnya? Kita buka lagi. Al-Baqarah surat kedua 261. Surat Al-Baqarah 261. Ini pahala yang terbaik, 700 kebaikan, 700 pahala. Al-Baqarah 261. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha'u wallahu wasi'un 'alim. Shadaqallahul adzim. Silakan. Yang dibacakan oleh Kang Sandi Tile, tukang cupang. Bismillahirrahmanirrahim. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia hendaki dan Allah maha luas kan maha mengetahui. Shadaqallahul adzim. Maha benar Allah atas segala firman. Nah, jadi perumpamaan orang bersedekah itu seperti orang menanam 1 biji. Dari 1 biji kemudian tumbuh 7 tangkai. Dan masing-masing 1 tangkai itu berbuah 100. 100 kali 7 berarti 700 kebaikan. Jadi kalau hari ini kita bersedekah karena Allah Subhanahu wa taala, maka pahala sedekah itu bisa dilipat gandakan sampai 700 kebaikan. Nah, itu kalau sedekah dengan sesuatu yang masih kita cintai. Tapi kalau sedekah yang sudah kita nggak sukai, ya nggak sampai 700 kebaikan itu. Ya, jadi ada sedekah yang terbaik. Ya, salah satunya adalah bersedekah yang paling kita cintai. Terus ada pahala sedekah yang terbaik kepada siapa? Nah, kita buka lagi surat Al-Baqarah surat kedua 215.
215. Ini masih bicara tentang pahala sedekah yang terbaik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka madza yunfiqun. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin wa ibnas sabil wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Shadaqallahul adzim. Ini termasuk pahala sedekah yang terbaik, ya. Silahkan dibaca terjemahnya. Akan dibaca oleh Kang Dery, ini tim IT dari ANP Amal. Silahkan Kang Dery. Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah, apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Dan apa saja kebaikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. Shadaqallahul adzim. Shadaqallahul adzim. Nah, ini termasuk pahala sedekah yang terbaik. Yang pertama yaitu memberikan bantuan atau nafkah kepada orang tua. Ini pahala terbaik, Pak. Jadi jangan sampai orang tua itu terlantar. Jadi kalau sampai ada anak orang tuanya itu nggak bisa makan, ya, sementara anaknya bisa makan, maka anak itu sebetulnya dolim terhadap orang tua. Jadi nafkah yang terbaik adalah kepada kedua orang tua kita. Ridallah fi ridul walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridho Allah tergantung ridho orang tua, murka Allah tergantung murka orang tua. Jadi kalau kita mau mendapatkan pahala nafkah yang terbaik, maka dulukan nafkah itu kepada orang tua kita. Ya. Dan yakin setiap nafkah yang kita berikan kepada orang tua kita itu tidak akan disia-siakan oleh Allah. Ketika kita membuat senyumnya orang tua, itu sama dengan kita membuat senyumnya Allah di langit sana. Ketika kita menyakiti hati orang tua, mentelantarkan orang tua, itu sama dengan kita juga mentelantarkan diri kita sendiri. Juga diketik. Kan itu lagi bicara. Makanya surganya anak sebetulnya nggak jauh-jauh. Surga anak itu di mana sih? Surga anak ya diridho orang tua, nyenengin orang tua itu. Ya. Tapi hari ini kan banyak anak-anak cari surga di tempat yang jauh-jauh. Padahal ketika hari ini anak itu masih punya orang tua, senengin orang tua, bantu orang tua, ya. Nggak perlu cari surga jauh-jauh, karena surganya anak ada di ridho orang tua itu. Ya. Terus yang kedua siapa? Yaitu kerabat terdekat. Kerabat terdekat itu siapa? Kerabat terdekat adalah tante, om, tante atau om, ya, kakak, adik, ayah, ibu kita, ya, atau adik, kakak kandung kita. Jadi kalau kita bisa makan, om, tante kita nggak bisa makan, kita nggak bantu, kita dolim terhadap mereka itu. Atau adik kakak, itu harus didulukan, adik kakak kandung. Itu setelah orang tua, adik kakak kandung, atau adik kakak kandung dari ayah ibu kita. Nah, setelah itu baru anak-anak yatim. Setelah itu baru ibnu sabil. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Dan setiap kebaikan yang Allah berikan, ya, maka pasti akan dibalas oleh Allah dengan kebaikan-kebaikan pula. Ya, wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Nah, barang siapa yang selalu berbuat kebaikan, kebaikan itu akan kembali kepada dirinya walaupun hanya sebesar zarrah. Dan barang siapa yang berbuat salah, berbuat dosa, maka dosa pun akan kembali kepadanya juga. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya kita buka lagi
Kepada siapa? Coba dibuka surat At-Taubah, surat 9, ayat 60. Ada 8 asnaf yang berhak untuk menerima zakat atau sedekah itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin wal mu'allafati baina qulubihim wa fil riqab wal gharimin sampai akhir ayat. Silakan langsung dibaca saja. Surat At-Taubah surat 9 ayat 60. Ya, akan dibacakan oleh tim dari penyutradaraan Mas Erik. Surat At-Taubah ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Shadaqallahul azim. Ya. Coba bilang lagi Mas pelan-pelan ya. Ada 8 golongan yang bisa untuk menerima zakat atau sedekah. Coba diulang lagi. Pelan-pelan. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir. Nah, cukup. Yang pertama adalah orang fakir. Fakir. Apa bedanya fakir sama miskin? Kalau fakir itu orang nggak punya pekerjaan, apalagi gaji. Itu fakir itu. Ya. Kemudian lanjut yang kedua. Orang-orang miskin. Nah, yang kedua adalah orang miskin. Kalau orang miskin itu orang punya pekerjaan tetapi nggak mencukupi. Atau kalau sekarang yang ditetapkan sama MUI yaitu punya pekerjaan tapi di bawah UMR. Nah, itu tetap termasuk kategori miskin. Itu berhak untuk menerima zakat. Ya. Terus yang ketiga, pengurus-pengurus zakat. Nah, kemudian amil, yaitu pengurus zakat. Nah, maksudnya amil di sini bukan amil-amil yang di masjid-masjid ya. Ini amil yang ditugaskan oleh pemerintah ya. Jadi kalau amil yang di masjid-masjid itu tidak berhak untuk menerima zakat ya. Kecuali kalau memang amilnya orang miskin, itu baru boleh nerima. Dan kalau ada orang amil tapi di masjid Pondok Indah gitu kan, yang jadi amil adalah orang-orang Pondok Indah juga, terus atas dasar saya kan amil yang mengurus zakat, enggak seperti itu. Ini amil orang yang memang ditugaskan ya oleh pemerintah untuk mengurus zakat, itu boleh itu untuk terima zakat. Terus yang keempat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya. Orang yang mu'alaf, orang yang baru masuk Islam. Jadi baru masuk Islam. Jadi, ini kadang-kadang ada orang sudah masuk Islam 10 tahun, 20 tahun masih bilang mu'alaf terus. Padahal mu'alaf itu orang yang baru masuk Islam. Ya, jadi kalau sudah 10 tahun, sudah 20 tahun, itu sudah bukan mu'alaf lagi. Mu'alaf itu kan orang yang dirayu. Jadi ketika ada saudara non-muslim masuk Islam, maka kita rayu mereka. Kita berikan zakat. Supaya apa? Supaya menjadi tali asih, menjadi ikatan bahwa ketika saudara kita sudah masuk Islam, maka mereka adalah saudara sesama muslim. Ya. Terus yang berikutnya, untuk memerdekakan budak. Memerdekakan budak, saya kira sekarang sudah nggak ada budak ya. Nah, terus lanjut, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan. Nah, kemudian orang yang berhutang. Nah, ini bukan berhutang untuk ngambil apartemen loh ya. Bukan berhutang untuk ngambil mobil, ini berhutang untuk makan, untuk biaya anak-anak sekolah. Nah, itu
boleh menerima itu, apa zakat itu, boleh dizakatkan. Ya. Kemudian yang berikutnya apa? Untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang berjuang. Ya. Kemudian yaitu di fisabilillah. Sabilillah itu dulu di zaman Rasulullah ketika orang-orang dalam peperangan. Tapi menurut ulama-ulama, istihad ulama sekarang, sabilillah itu termasuk guru-guru ngaji di kampung-kampung yang nggak ada gaji dari pemerintah. Ya, itu boleh itu untuk disalurkan zakat ke sana. Ya, itu sabilillah. Terus yang terakhir adalah ibnu sabil, orang-orang yang merantau. Jadi orang-orang yang merantau di satu tempat untuk merubah nasibnya, untuk menafkahi anak istrinya, itu boleh untuk menerima zakat. Nah, itulah 8 golongan ya yang bisa menerima zakat itu. Ya. Nah, kemudian zakat itu bisa membersihkan diri. Kita buka surat At-Taubah, surat 9. Surat 9 ayat 103. Surat 9 ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha inna sholataka sakanun lahum. Sampai akhir ayat, silakan dibaca. Ya, akan dibacakan oleh perwakilan ormas setempat, Mas Yogi. Silakan, Mas. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah mendengar lagi Maha mengetahui. Shadaqallahul azim. Terima kasih, Mas. Surat At-Taubah, surat 9 ayat 103 ini, sedekah itu akan membersihkan diri, membersihkan jiwa. Jadi yang dimaksud sedekah membersihkan jiwa, ya, itu bukan membersihkan harta, ya. Dalam Islam tidak ada istilah money laundry, tidak ada pembersihan uang, karena dari hasil korupsi terus disedekahi terus langsung halal, itu nggak ada dalam Islam. Yang benar adalah membersihkan jiwa, membersihkan diri. Jadi jiwa-jiwa orang yang bersedekah itu akan diberikan kelembutan oleh Allah. Ya, dia nggak bisa lihat orang susah, dia selalu punya kepekaan, punya kepekaan sosial. Itu artinya apa? Hatinya itu sudah bersih, ya. Sehingga apa? Sehingga kadang di saat dia lagi susah, dia pun nggak bisa lihat orang susah. Nah, itu yang dimaksud bahwa zakat itu membersihkan diri. Jadi tidak ada istilah zakat membersihkan harta, itu nggak ada. Jadi nggak ada harta korupsi terus dizakati jadi halal, itu nggak ada. Kata Rasulullah, kalau kita bersedekah dengan uang yang haram, itu seperti orang mencuci najis dengan air kencing. Jadi sama aja, ya, sama-sama najisnya juga, itu nggak ada manfaatnya. Dan itu dikuatkan dalam hadis, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Ya, sesungguhnya Allah itu maha suci dan tidak menerima amalan kecuali amalan yang suci juga. Ya. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kajian kita pada malam hari ini semoga ada manfaatnya. Sebetulnya masih banyak tentang turunan sedekah, karena di dalam urusan sedekah itu ada zakat, ada sedekah, ada hibah, ada wasiat, ada hadiah, ada wasiat, ya, ada waris, itu turunan-turunan sedekah. Ya, tadinya saya kepingin bahas semuanya, cuma kondisi fisik saya yang kurang sehat.
Jadi saya mohon izin, saya sudahi dulu pengajian. Mudah-mudahan lain waktu kita bisa melanjutkan kembali. Sebelum saya akhiri, teman-teman sekalian, kalau masih ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Ya, terima kasih Bapak Ustadz. Ini sebenarnya masih banyak banget ini yang mau bertanya. Ada beberapa pertanyaan yang udah ada di sini. Karena mungkin mengingat kondisi Bapak yang sedang kurang sehat, mungkin kita akan membuka untuk 3 penanya aja kali Pak Ustadz ya. 3 pertanyaan, kemudian nanti kalau misalnya masih ada pertanyaan yang lainnya nanti akan kita tampung dan kemungkinan akan diberikan pertanyaannya ke Pak Ustadz nanti insya Allah minggu depan atau lain waktu via SMS atau apa nanti akan dijawab. Begitu Pak Ustadz. Baik. Oke, teman-teman semuanya, hadirin jamaah NP Taklim, silakan untuk yang mau mengajukan pertanyaan bisa lambaikan tangan. Di depan Anda itu ada kamera, silakan lambaikan tangan. Nanti akan dipilih sama panitia, sama Bobi. Ini di sini sudah ada Maise, ada Kang Ebi, ada Mak Ranti, ada Haji Sodik. Mungkin dipilih yang pertama dari Haji Sodik dulu. Haji Sodik kemungkinan kalau misalnya pertanyaannya nanti sudah terwakili oleh Haji Sodik, teman-teman bisa catat. Seperti itu. Silakan Haji Sodik untuk Bobi. Haji Sodik dibuka pecinya. Udah. Silakan Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji Sodik di mana? Saya di rumah. Iya, bagus. Lanjut. Ya, Ustaz. Sebelum saya tanya, saya kasih pantun dulu, Ustaz. Iya, silakan. Iya. Jalan-jalan ke kota Mekah, berjalan kaki keliling Ka'bah. Kata Ustaz, kalau kita sering sedekah, insya Allah rezeki bakal Allah tambah. Amin. Saya balas dulu Pak Haji, ke Bekasi beli minyak. Terima kasih banyak. Silahkan pertanyaannya. Pertanyaannya Ustaz, maaf. Di antara mustahik penerima zakat, kenapa sih Ustadz nggak ada anak yatim, Ustadz? Iya. Pertanyaannya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di dalam Al-Quran, Pak, Al-Quran itu yang mendapatkan zakat itu fuqara wal masakin, fakir dan miskin. Loh, kenapa kok nggak anak yatim? Karena nggak selamanya yang namanya yatim itu pasti miskin. Nggak selamanya yang namanya yatim itu pasti fakir. Ya, kalau yatimnya Pak Harto kan nggak mungkin itu. Ya. Jadi kalau di dalam Quran itu yang ditekankan bukan yatimnya, tapi miskinnya. Ya, ada orang ditinggal mati orang tuanya, tapi orang tuanya miliarder umpamanya. Ya, walaupun itu anak yatim, tetap tidak berhak untuk menerima zakat. Nah, jadi lebih ditekankan pada kemiskinannya sebetulnya, lebih ditekankan pada kefakirannya itu. Ya. Jadi yang Ustaz. Baik, oke. Iya, terima kasih. Untuk selanjutnya pertanyaan yang kedua ada dari Mak Ranti. Silahkan Mak Ranti. Makasih Mas Pur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Mau pantun juga boleh Mas. Mudah-mudahan cepat sembuh ya Pak Ustadz ya. Syafakillah buat Pak Ustadz. Ini barusan tadi Bu, ini vertigonya lagi kumat jadi luar biasa. Maaf nih kita alhamdulillah masih tetap ditemani walaupun Pak Ustadz dalam keadaan kurang sehat. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Pak Ustadz maaf ini mungkin mau merefresh lagi yang buat kita semua. Perbedaan daripada sedekah, infak dan zakat itu apa sebenarnya Pak Ustadz? Dan satu lagi kita sekarang mendengar ada zakat profesi. Nah itu sebenarnya apa dan bagaimana pelaksanaannya gitu Pak Ustadz? Gitu aja, terima kasih Pak Ustadz sebelumnya. Baik, ya. Jadi kalau sedekah itu bersifat umum.
sedekah itu tidak harus finansial. Karena di dalam Quran, ucapan yang baik, senyum itu juga sedekah. Nah, jadi kalau sedekah itu bersifat umum, bisa finansial dan bisa non-finansial. Tapi kalau infak itu harus berupa materi. Ya, kalau infak itu harus berupa materi. Nah, kemudian ada zakat profesi. Zakat profesi itu kita bekerja setiap bulan, kita mendapatkan gaji. Nah, kemudian gaji itu kita potong, ya, setiap bulan 2,5% umpamanya, 2,5%, ya, itu dibolehkan oleh agama, ya, bahkan itu jauh lebih baik daripada nunggu 1 tahun. Ya, karena kalau kewajiban zakat itu kan syaratnya ada 2, ya, haul 1 tahun dan 1 nisab. Ya, seumpamanya gini, kita punya uang bulan bulan Juli umpamanya, ya, itu sejumlah kalau di zakat itu kan 83 gram emas. 83 gram emas itu berapa ya kalau diuangkan tuh? Berapa ya sekarang Mas ya? Ya. Emas sekitar 900 kalau Mas saya. 500-an kayaknya nggak Pak Ustadz ya, 1 gram ya? Ya, mungkin, ya. Jadi kalau umpamanya bulan Juli kita punya uang, kalau buat beli emas itu 83 gram emas, kemudian sampai Juli tahun yang akan datang, kok uang kita masih segitu, maka wajib kita untuk zakati. Tapi ketika uang yang bulan Juli sekarang ini, kemudian bulan Juli tahun yang akan datang dikurangi dengan berbagai macam kebutuhan primer, kok tiba-tiba kurang, ya, tidak sampai nisab 83 gram emas, maka tidak wajib untuk dizakati. Nah, kalau zakat profesi itu nggak nunggu setahun. Udahlah, pokoknya saya dapat gaji, langsung saya keluarin. Ya, nah itu jauh lebih bagus. Kenapa? Karena ini untuk mengantisipasi penyakit pelit, penyakit medit. Karena biasanya kalau uang itu sudah setahun, udah banyak, justru ketika dikeluarkan tuh terasa berat itu. Tapi kalau setiap bulan itu kita berikan, kita cicil, ya, 2,5%, 2,5%, nanti 1 tahun nggak perlu kita zakat lagi, ya. Tinggal diakumulasi. Kira-kira yang sudah kita keluarkan setiap bulan itu sudah mengakumulasi nggak semua harta yang kita punyai. Nah, kalau memang masih kurang, ditambahi lagi di akhir tahun itu. Atau kalau memang sudah cukup kok, berarti kita nggak usah ngeluarin lagi dalam 1 tahun. Nah, itulah yang disebut dengan zakat profesi. Zakat profesi ini malah dianjurkan oleh para ulama karena ini untuk mengantisipasi penyakit-penyakit sayang, ya. Ya, karena belum banyak itu. Kalau setahun itu nanti kalau naiknya uang itu cukup besar, 2,5% itu juga besar nantinya. Nah, jadi itu yang disebut dengan zakat profesi, Bu. Zakat profesi ini jadi sama dengan zakat mal atau ada bedanya atau bagaimana Pak Ustadz? Iya, jadi zakat mal sebetulnya zakat profesi itu. Ya dari gaji, Bu, ya. Iya. Jadi kita nggak nunggu 1 tahun, tapi setiap bulan kita keluarkan, setiap bulan kita keluarkan. Nah, nanti setelah 1 tahun diakumulasi aja. Kira-kira sudah cukup nggak dikeluarkan itu. Kalau memang belum, ditambahi lagi. Tapi kalau sudah, ya berarti sudah dikeluarkan setiap bulan itu. Jadi semua pendapatan kita dapat ya dari pekerjaan, dari gaji atau dari berdagang itu sama, Pak. Zakat mal dan zakat profesi. Ya, baik. Baik. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Masih ada satu pertanyaan lagi. Dulu ya, Mas, ya. Satu pertanyaan itu dulu ya. Oh, ya, siap. Siap Pak Ustadz, terima kasih sudah bergabung dan memberikan ilmu buat kita semuanya.
Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semuanya dan mudah-mudahan Pak Ustadz diberikan kesehatan, kesembuhan, umur yang panjang. Amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Terima kasih waktunya Pak Ustadz. Mungkin ditutup doa dulu dengan Pak Ustadz ya. Ya. Baik. Ya. Pimpin doa. Silakan Pak Ustadz. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Ya Allah ya Mujibas Sa'ilin. Ya Allah, ajarkan kepada kami makna bersyukur ya Allah. Agar kami mampu mensyukuri semua kenikmatan-kenikmatan yang Kau berikan kepada kami. Jangan Kau silaukan kami karena kenikmatan-kenikmatan dunia ini. Jangan Kau perdayakan kami terlalu cinta kepada dunia ini, ya Allah. Karena kami sadar, semua ini titipan-Mu, ya Allah. Dan semua ini pasti akan kembali lagi kepadamu, ya Allah. Ya Allah, ajarkan kepada kami makna sabar, ya Allah. Agar kami mampu mensikapi semua cobaan hidup ini dengan penuh keikhlasan, dengan penuh ketabahan. Kami yakin ya Allah, apapun yang menimpa kami, semua ini rencana-Mu ya Allah. Kami tidak mungkin mampu melawan rencana-Mu ya Allah. Ya Allah, berikan kekuatan kami, agar kami mampu ikhlas, tabah, sabar menghadapi cobaan-Mu ya Allah. Ya Allah, bila hidup ke depan kami ini masih membawa kebaikan-kebaikan buat kami, mohon kiranya Engkau panjangkan usia kami ya Allah. Berikan kesehatan jasmani rohani kami ya Allah. Angkat seluruh penyakit-penyakit kami, ya Allah. Baik penyakit fisik maupun penyakit hati yang susah diobati, ya Allah. Berikan keikhlasan dan kelancaran dalam menjalani sisa-sisa hidup ini, ya Allah. Bila kelopak mata kami masih terbuka, bimbing pandangan mata ini untuk selalu melihat kebaikan dan kebenaran. Bila mulut ini masih bisa berucap dan berkata-kata, bimbing mulut ini agar selalu berkata baik, berkata benar. Bila tangan ini masih bisa digerakkan, bimbing tangan ini agar bisa mengulurkan sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Bila kaki ini masih bisa melangkah, mudahkan langkah-langkah kaki ini ke majelis-majelis ilmu dan ke tempat-tempat ibadah. Jadi mulai hari ini, sampai Engkau mencabut nyawa kami, ya Allah, tetapkan iman dan Islam kami, sehingga hanya nama-Mu yang kami sebut ketika kami mengembuskan nafas terakhir kami, ya Allah. Sebelum ajal menjemput kami, izinkan kepada kami untuk bertaubat kepadamu, ya Allah. Ajarkan kepada kami makna taubat, ya Allah, agar kami mampu menyadari dosa-dosa kami selama ini. Kami sadar, kami bukan orang yang suci dari dosa, ya Allah. Kami bukan orang yang suci dari dosa, ya Allah. Kami bukan orang yang suci dari kesalahan, ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami. Jangan Kau balas dosa-dosa kami dengan kemurkaan-Mu. Jangan Kau balas dosa-dosa kami dengan musibah-musibah yang selalu menghampiri hidup kami. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak Aris, Bu Ranti, Bu Lulu yang menghubungkan saya ke tempat ini. Mohon maaf karena fisik saya masih kurang sehat. Sebetulnya kajian sedekah ini masih banyak turunannya. Ada sedekah, ada infak, ada zakat, ada hibah, ada hadiah, ada wasiat. Ya, insya Allah mudah-mudahan lain waktu kita akan bisa lanjutkan kembali. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ustadz. Sehat-sehat selalu. Selamat beristirahat. Mudah-mudahan lain waktu kita bisa bersilaturahmi kembali. Terima kasih Pak Ustadz. Selamat beristirahat. Baiklah teman-teman, demikian tadi kita sudah mendengarkan tausiah dari Bapak Ustadz dan mudah-mudahan kita tambah ilmu, tambah pengetahuan, tambah wawasan dan kita bisa mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Amin. Dan untuk selanjutnya mungkin ada sepatah dua patah kata dari Bapak Aris Nugraha. Silakan Pak Aris. Buka Bob.
Udah. Udah. Jangan marah, Bob. Santai, Bob. Boles. Gue host loh, Bob. Panik ini panik. Host diomelin. Buset. Kecil suaranya. Om, maaf Om, suaranya nggak ada Om. Belum, Bob. Ngomong, Bob. Oh, belum. Kirain udah. Tenang, Bob. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku semuanya, mohon maaf ini sepertinya Pak Aris ada kendala di suara. Jadi ini ada pesan yang disampaikan dari Pak Aris yang diamanahkan kepada Emak. Pertama, terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah hadir hari ini dan mudah-mudahan apa yang kita bisa dengarkan tadi diambil yang baik-baiknya. Kalau memang ada yang kurang baik, mohon dimaafkan. Mudah-mudahan kajian kita akan selalu dilakukan dan akan semakin membawa manfaat buat kita. Dan kedua, ini ada laporan dari Garut. Pertama, pembangunan gedung, taman, dan halaman bermain untuk TK. Sumbangan yang sudah diterima dan sudah dikonfirmasi adalah berupa meja kursi, sarana bermain, playmat, tas, seragam, dan sejumlah dana untuk kelengkapan sarana pendidikan, juga buku Iqra, alhamdulillah sudah diterima. Jadi buat teman-teman, saudara-saudara semua yang sudah mensupport semuanya ini, kami dari Yayasan mengucapkan banyak terima kasih, dan mudah-mudahan ini menjadi catatan yang baik buat kita di dunia untuk bekal di akhirat nanti. Gitu. Dan alhamdulillah ini akan terus berjalan. Insya Allah bulan Juli akan mulai ya Pak Aris ya. Amin. Dan satu lagi yang akan berjalan adalah pembangunan sumber air bersih di Bayongbong Garut dan akan dimulai insya Allah minggu depan. Jadi mohon doanya juga dari semua teman-teman untuk semua prosesnya yang sudah dijalani maupun yang belum. Mudah-mudahan ini semua bisa lancar, terlaksana, dan manfaatnya besar sekali buat seluruh masyarakat yang hidup di sekitarnya. Insya Allah ini akan dialirkan ke 3 kampung. Jadi 1 sumur untuk 3 kampung. Masya Allah. Jadi buat teman-teman lagi yang mau support, moral atau material, silakan. Ini adalah salah satu wadah yang disiapkan dari kita untuk kita sama-sama bersedekah secara ikhlas untuk mendapat ridho Allah. Seperti itu. Ada lagi Pak Aris? Mungkin? Ya. Jadi kira-kira itu saja yang disampaikan. Sekali lagi terima kasih banyak buat semua teman-teman. Dan satu lagi berita besar, Masjid Yadul Ulia, alhamdulillah sebentar lagi selesai, sudah memasuki tahap terakhir. Ini adalah program yang paling besar yang dilakukan Yayasan ANP Amal selain TK Amal. Ini semua didukung oleh semua sahabat dan semua keluarga. Jadi sekali lagi mohon terima kasih atas semuanya dan mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan dalam pelaksanaan kajian ini. Insya Allah kita akan memperbaikinya lagi setiap minggunya. Dan buat teman-teman yang bertugas minggu depan, silakan menghubungi Joni. Terima kasih buat udah tugas hari ini. Maisha, mohon maaf Maisha belum bisa bertanya tadi hari ini ya. Insya Allah minggu depan ya Maisha ya, karena Pak Ustadznya kurang enak badan. Itu aja dari saya. Sekali lagi mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ranti, terima kasih Bapak Aris Nugraha, terima kasih Ustadz, terima kasih teman-teman semua udah bergabung di ANP Ta'lim, terima kasih semuanya. Mudah-mudahan kita minggu depan dapat berjumpa kembali dan akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. I love you all. Thank you.